Isianani matang yang ako kita sa toking di batasan belakang matang yang amin. Mari hite guardi de bata ama. Dohot guardi anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guardi kon di parbadian na ano palani dohot ano di pasahor na dame na tutur dita amin. Ra kita na do tanyantay. Ale Yesus Tuhan kami dereng kami na dison. Pinagla kami do kami sa luhut na dison. Saya siro kami kami saya pamulu kami. Amin.
ini kita memasuki minggu 17 setelah Trinitatis. Tema kita hidup sebagai keluarga Allah, mana menurut semua keluarga di ibadah. Sebelum kita membahas lebih lanjut Bapak Ibu renungan kita saat ini, mungkin ada saya ambil dari sini dari teman-teman kita saat ini ada beberapa hal yang merupakan suatu prinsip bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Ikut prinsip kita, Allah kita, keluarga ni ibadah. So dia prinsip yang bersebut dapat jurusan ini kasih. Yang kedua kesatuan. Yang ketiga kesediaan menerima perbedaan pendapat. Yang keempat kesamaan dan kesejajaran. Oleh karena itu, sebelum berkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara saat ini mulai bahasa Indonesia nama permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Istilah harus Filemon sosok. Filemon dan Onesimus adalah dua hal yang berbeda, satu tua dan satu muda. Dikatakan demikian, satu tua dan satu muda, perbedaan antara langit dan bumi. Yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita saat ini, sampai kepada kita saat ini adalah bagaimana perbuatan Filemon, bagaimana perbuatan Onesimus itu diingatkan oleh Rasul Paulus kepada mereka berdua bahwa ketika engkau melakukan kesalahan, datanglah kepada orang yang telah kau buat kesalahan, meminta maaf. Oleh karena itu kasih Allah. Ada dosa dari orang yang bersyukurlah, udah kasih saudari. Cenderung orang mengatakan kasih satu dan lain, tetapi dalam perbuatannya nol. Ada dosa yang lain. Bahkan orang mengatakan aku kasih mengasihi dia, tetapi ketika berjumpa dengan orang tersebut dia musuh balas. Masih musuh. Bagaimana? Ini kan bukan manusia yang sama, tapi sifat-sifat orang tersebut yang mau kita sadarkan. Bagaimana perlakuan dia mau kita sadarkan dengan sikap kita. Kita berikan yang terbaik. Bagaimana yang terbaik? Mengasihi. Sama seperti hal Rasul Paulus mengasihi Onesimus sebagai anak-anak yang dianggapnya. Bagaimana ketika Filemon melayani Rasul Paulus, begitu juga Onesimus yang kesalahan tidak diingat lagi oleh Rasul Paulus, supaya engkau kembali kepada Tuhan, yaitu Filemon. Walaupun dalam notabene yang terjadi bekas-bekas atau luka-luka yang masih membekas, tetapi mau dikatakan Rasul Paulus kepada kita saat ini juga, supaya kita berusaha satu merendahkan diri dari para bahu itu orang Indonesia Rasul Paulus siap Onesimus jangan banyak kesalahan Filemon juga jangan kau hakimi lagi ketika dia datang kepada sama-sama saling merendahkan hati di hadapan Tuhan. Walaupun luka-luka tersebut masih ada, namun dengan berjalannya waktu dan beriring waktu, luka itu boleh terkikis, mungkin hilang, tetapi dia bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang instan. Luka-luka itu kembali lagi tidak menjadi luka lagi, kembali sehat seperti sedia. Oleh karena itu, jangan kita hanya mengatakan kasih hanya sebatas bibir. Perlakuan kepada orang-orang itu diinginkan Tuhan. Perlakuan Onesimus dan Filemon menjadi contoh bagi kita bagaimana dua orang berbeda antara Tuhan dan budak saling merendahkan diri dari Tuhan. Mereka mau kembali satu dengan lain, dan dia berguna bagi orang tersebut, dan orang tersebut juga berguna bagi dia.
saling melengkapi satu yang lain, saling mengisi kekosongan satu yang lain, bukan saling menghakimi satu yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada juga yang mengatakan kita menyanyikan pelihara kasih persaudaraan agar hidup rukun dan damai, agar hidup rukun dan damai harus kita mampu pelihara kasih. Sama seperti hal tadi, Rasul Paulus menyuruh pulang kepada tuannya, pelihara kasih yang telah Tuhan kepada Onesimus untuk mengasihi dan akui kesalahanmu, bahwasanya dia yang telah telah diri, dia akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu karena dia pernah melayani anak. Itu kata Rasul Paulus si Onesimus supaya dia mau kembali kepada Tuhan. Yang kedua saya mau katakan Bapak Ibu, kesatuan. Ketika setiap orang mampu merendahkan hatinya antara Onesimus dan Filemon tadi, maka terjadi kesatuan, saling menguatkan satu dari yang lain. Tetapi baik terjadi sesuatu Bapak Ibu dulu, kesatuan baik terjadi saat untuk melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu, kesatuan mereka akan berdasarkan atas kasih. Kesatuan mereka atas dasar subudi Roma. Kesatuan saat ini boleh kita lihat kesatuan yang menguntungkan. Soalnya tidak bisa menguntungkan. Biar mereka hancur. Yang penting kita satu melakukan korupsi, satu kita melakukan kejahatan, ini korupsi. Banyak kejadian demikian itu terjadi dalam dunia ini. Maka di dalam kita kesatuan untuk melakukan perbuatan jahat dan banyak terjadi. Yang mau disarankan pada saat ini Bapak-Bapak sebelum terima kasih dan mengucapkan Yesus Kristus, kesatuan yang Tuhan akan kita saat ini pada kita adalah saling menguatkan satu dan lain. Walaupun masuk orang itu apa dengan tanya korban asas budaya dari perbuatan dia yang benar, tanya korban bersatu berperbuatan jahat. Jangan pula kita lakukan hal yang demikian. Kita bersatu untuk memuji dan memuliakan Allah. Itu yang kita inginkan. Yang ketiga saya mau sampaikan kesediaan menerima perbedaan pendapat. Mungkin kalau ada si Onesimus mengatakan kebenarannya pada si Rasul Paulus, juga si Filemon mengatakan kebenarannya kepada Rasul Paulus. Mati di surat kedua di Rasul Paulus itu si Filemon pada dalam penjara. Rasul Paulus mengatakan perbedaan kalian bisa diselesaikan asalkan kalian bersedia menerima perbedaan itu menjadi satu persatuan, bukan menjadi perbedaan, bukan menjadi permusuhan. Kesediaan kalian menerima perbedaan pendapat. Mudah-mudahan mereka mengingat di kota YouTube, channel YouTube ketika seseorang mendengar rapat agama itu, baik rapat yang berdewan, baik rapat pemerintahan, kalau pendapatnya tidak didengarkan, itu langsung naik ke meja, naik ke kursi atau lemparkan kursi itu kepada pimpinan sidang. Karena mereka ingin disuapkan didengarkan, pendapat yang didengarkan. Tapi tidak demikian kepada Filemon dan Onesimus. Kesediaan menerima perbedaan pendapat. Coba ketika kita dalam keluarga tidak mendengarkan pendapat istri kita, dulu seperti ini, kita tidak dengarkan pendapat istri kita, keluarga istri kita, kita tidak dengarkan pendapat dia. Bagaimana solusi akan terjadi ketika itu kita tidak dengarkan? Kita ambil pendapat yang baik. Kita sama-sama lakukan pendapat itu jika baik dalam hubungan rumah tangga kita. Jangan pula kita merasa kita hebat tak mempertahankan pendapat ini dalam hubungan rumah tangga. Bukan demikian. Kesediaan untuk pendapat
perbedaan pendapat itu mampu menjadi solusi kita untuk mempererat hubungan dalam rumah tangga kita, bahkan hubungan bersama-sama dengan Allah, hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimana kita hidup sebagai keluarga Allah ketika perbedaan pendapat itu menjadi permusuhan, bukan menjadi satu? Itu menjadi masalah saat kita menemui sama-sama Bapak Ibu. Kesediaan menerima perbedaan pendapat itu paling penting. Yang keempat adalah kesamaan dan kesejahteraan. Kita diciptakan Tuhan satu pada kesucian amanah, dikasih talenta, bagaimana talenta itu kita kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan talenta ini tidak kita gali, tidak kita pelajari kembali supaya kita menjadi orang berguna dengan Tuhan, berguna bagi sesama. Kesamaan, kesejahteraan banyak sekali terjadi. Bahkan saya ini melihat ketika di negara luar mensahkan undang-undang LGBT, mensahkan bahwa mereka yang laki-laki bisa menikah, yang perempuan sama perempuan bisa menikah. Itu sangat miris kalau terjadi yang ada yang sesat. Padahal Tuhan telah ciptakan bahwa saya hidup adalah berpasang-pasang antara laki-laki. Tidak serupa, saling melengkapi satu sama lain. Kesamaan, kesejahteraan, semua di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, baik itu perempuan, baik itu laki-laki. Wadah cara mainan, mulut sabu kita sudah akabawa, sudah itu dipertibil darah, Banggu sudah membawa macam tidak akan terjadi yang saling mengasihi, saling memberi pemberian. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita berusaha hidup sebagai keluarga Allah, mengurus keluarga kita, serupa mahita saudari yang di balasan dunia. Kita sebagai satu keluarga, satu jemaat yang boleh saling menguatkan ketika terjadi suatu masalah di gereja ini. Bagaimana cara kita saling menguatkan? Doakan para dunia, yang doakan jemaatnya untuk saling menguatkan satu yang lain, supaya bisa keluar dari masalah-masalah menghadapi saling mendoakan. Bagaimana kita melihat para pengelola gereja bagaimana telah terjadi saja. Saya katakan dalam saya itu kekuatan doa jemaatnya bersama dengan Tuhan. Kekuatan doa jemaatnya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang bergerak melawan ketidakbatilan. Tuhan yang bergerak melawan ketidakzaliman. Akhirnya terjadi sesuatu. Bagaimana dengan kita berjuang di jalan-jalan, kita berjuang dalam kebenaran, supaya yang akan hidup sebagai keluarga Allah sama-sama kita rasakan. Amin. Hidup sebagai keluarga Allah. Kita semua tidak mengenal pertama satu yang lain dalam hubungan dan kita sebagai kalau kita tidak disatukan oleh Tuhan. Amin. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam perilaku, dengan berbagai macam tutup, kita tidak terkenalkan satu yang lain. Tetapi kita yang mana dituntun Tuhan untuk bersama-sama satu keluarga di hadapan Tuhan. Itulah hubungan yang menjadi kita saat ini hidup sebagai keluarga Allah. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu juga kepada orang yang satu keyakinan kita. Kita hidup sebagai keluarga Allah itu saling mengasihi, bukan hanya satu ras, bukan hanya satu agama, tetapi ada mereka boleh terkasihi. Karena kita hidup adalah manusia bersosial yang butuh satu yang lain, tidak hidup secara sendiri. Sama seperti halnya Rasul Paulus mengatakan kepada manusia dan pilih persatuan ini supaya nama Tuhan bermulia. Itulah dikehendaki Tuhan kepada kita semua. Ketika kita menjadi satu keluarga, ketika hidup sebagai keluarga Allah, mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengatakan yang saya katakan tadi,
4 prinsip dalam hidup menjadi sebagai keluarga Allah. Yang pertama tadi kasih, yang kedua tadi kesatuan, yang ketiga tadi kesediaan menerima perbedaan pendapat, yang keempat kesamaan kesejajaran. Lakukanlah Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita mampu mempermuliakan Tuhan di mana keberadaan kita semua, di mana susah kesulitan dan sakit hadapi saat ini. Tuhan akan memberikan jalan keluar dan solusi terbaik. Amin. Dan Dewa Bapa surga. Tanggal 1 itu Minggu 17 setelah Trinitatis. Minggu 26 September 2021 tema minggu hidup sebagai keluarga Allah mana menguruh semua keluarga di Batak. Bapak Guru sehari jadwal ibadah kategorial, latihan kor, vokal, grup di gereja, dohot evangelisasi menang pertanyaan di Jabidabu masih tetap ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan efek pandemi COVID-19. Kedua hal statik kehadiran jemaat tanggal 1 September 2021 24 Maret titik manang pengumuman dapat judul permingguan. Semenang totong di patu botohon maritio titing manang warta jemaat di minggu nang lewat. Di masa yang normal pandemi COVID berlanjut dobe ikut tetap kita beribadah mengikuti protokol kesehatan. Permingguan masuk pukul 11 WIB digobasi pimpinan resort, pimpinan dan unsur pimpinan jemaat majelis terkait penerangan. 2. Hari kota jadi normal. Semenang taboto penularan COVID-19 di dunia dohok di negara kita. Natotong lebih berkembang secara nasional di beberapa hari terakhir masih tertular ribuan halak per hari. Di ini yang tetap kita mengikuti protokol kesehatan dan terhubung tanian Tuhan asa jauh siang kita pilih jaga terkuat stamina imun tubuh ni keluarga. Nabatulun surat masuk dan surat keluar. Surat masuk siang pimpinan pusat dan pola tajahahon sesuai dohot rapat majelis Selasa 23 Malaysia 2021. Surat ketetapan ini dinilai keputusan secara sepihak. Jada nunga tabalos be surati alaidang pola tajahahon di pertipianon ala kejam. Ini merupakan surat internal HKI sesuai yang dikirim pimpinan jemaat lewat WA Group HKI penerangan. 3 hari Selasa bulan salah kami nunggu kami ini dia berita
mungkin ada kerja surati bah Pak kita sebagai merjaha untuk kedepannya alanai surat sangat perlu siang akan penerangan pimpinan pusat doa akan pusatnya mengenai kepada sudi sesuai doa akan hal-hal rekod keberadaan dan situasi di Mulyata hakai penerangan termasuk doa akan lampiran ini kita tahun 2001 itu mengurus kian di Mulyata tu pihak pemerintah melalui Kes Bangkol Kota Jambi di Nunga Totong kiri kami itu pusat. Nah ditembuson doa tu kepala bidang semua enam majelis pusat hakai. Jadi menurut kemenangan pada tajahahon di Batikianon, gue mata tajah. Nah di WA Duta masing. Intinya bahwa jemaah hakai penerangan nah resmi doa simpatisan tetap do beribadah memuji pasangan debata di Huriaun jalan gerejaun tetap do pakiota inganan masih hawangan di bagasan pada neon nakitos sesuai dengan memohon rohani doa tangajarion ni Tuhan. Jadi menurut teman-teman mulu kebijakan informasi yang masuk dia dalam hidup dan negeri bui bulan Romo. Seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di dalam hidup bernegara. Apalagi di bagasan nama muji Tuhan doa maka mengatehon waso halulur dari pasal Tuhan. Jadi surati mengatakan telepon jaga melalui PDF yang mengatakan kirim ke pimpinan pusat doa langsung Kripton molo sesuai doa perhitungan dari Kamis masa di surati pimpinan pusat Sony Namtu Prices daerah lama. Masa mengurangan nama doa tahunan Nawawaton renungan harian siap dibel doa Alkitab untuk 1 minggu ke depan nunga kabar edisi totong tayang aman doa tahunan menjaha Alkitab di setiap harinya mana menjaha melalui Alkitab mana melalui kota alai panduan dan tetap bagi parade untuk seminggu ke depan. Laporan keuangan mingguan dituliskan di Hagai 2 ayat 2 Ahudo napuna reak jela ahu napuna sere nina Jehovah sebab. Pilihan pertama kedua berdoa duluan soni nang uang keluar ada koreksi sawat tangan dokter menang minta maaf salah menulis pengeluaran yang sebenarnya adalah pengeluaran minggu yang lewat adalah 180.000. Kesalahan mana salah ketik diperbaiki. Rekapitulasi mengadopsi berada yang menurut menang semua yang termasukkan kuliah semua ini nan kas pembangunan nan tetap tabulis kondisi dan melihat ribuan keluarga bendahara panitia pembangunan dia asal tong kabupaten yang kasih pula kemudian tahun asal butuh tong untuk kemajuan ini hakai penerangan. Pada Timotius dulu ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Akhirnya pimpinan jemaat Parhalado beserta majelis jemaat hakai penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Maaf tertulis di son tuan minggu ibu kuhon keluarga aman. Perdianan beberapa berita yang ini pasal tentang gateo kuliah kedua juga kesetang yang kado triliun bulanan atau tong dari Tuhan keluarga pason bisuk dohot akka dengan ni atau sarian pada dalam hidup atau kapasitor ditingkat makanya kita perlukan awas ketemu biar kalau dulu
pasangan mereka, waduh dewata, matanya. Oleh dua dewata mana Indonesia, waduh pasukan solusi yang muliakan dengan bahasa Inggris. Melihat yang musuh itu, kalau di pasukan suhu, pasal Muhammad hubungan siang dari Tuhan. Saya jalan memimpin musuh di depan. Masih meroham, saya pasukan memimpin pasal kami itu. Asal saya hamil dapat itu terjadi teman-teman yang jauh di kota. Buhe meroham menjadi kembali. Asal angkatan bila jalan Tuhan, Buddha misi yang Tuhan berikan. Saya dari nahan asal mikir hanya melihat itu. Buhur pasang sampai nami kalau pasang kono mari Yesus Kristus. Amin. Berkata Tuhan, di pasal jalan dalam ketemu dewata bisa dapat dewata aku hati kita jala saya semua rohani kita hidup ketemu dewata aku hati kita jala di pasal damainya tutur kita